Perahu Pinisi yang merupakan karya masyarakat Desa Ara, Bira, dan Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, yang diyakini oleh masyarakat sebagai warisan leluhur dari zaman Saweri Gading, patut kita apresiasi dan lestarikan eksistensinya. Bukan hanya karena menjadi bagian dari kisah Lagaligo yang merupakan karya sastra terpanjang dunia, Pinisi telah menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Pelayaran Pinisi Nusantara ke Vancouver, Kanada sebagai salah satu pelayaran yang paling spektakuler di zaman modern, diliput oleh sebagian besar media massa di dunia ketika itu. Kesuksesan pelayaran ini menjadi titik awal mendunianya perahu tradisional Pinisi, terlebih setelah Pinisi mampu menunjukkan kemampuannya menaklukkan Samudra Pasifik yang terkenal ganas dengan ombaknya yang menggelora dan mitos-mitos mengerikan tentang lautan luas. Pinisi Nusantara yang diawaki oleh putra-putra terbaik bangsa dengan gagah berani mengarungi Samudra Pasifik dari Indonesia ke benua Amerika. Sang pemberani ini bukan hanya mempertaruhkan kecerdasan para penderita lobi dalam membuat perahu dan melayarkannya, tapi mereka mempertaruhkan nama baik bangsa, sebab ketika itu seluruh dunia menyorot dan mengikuti perjalanan Pinisi Nusantara menaklukkan samudra dari waktu ke waktu. Jika saja terjadi sesuatu yang buruk terhadap Pinisi Nusantara, maka reputasi Indonesia akan hancur di mata dunia internasional, dan tentu saja kepercayaan dunia internasional akan kepandaian orang Bonto Bahari dalam membuat perahu layar tradisional akan suram sebab jatuh kepercayaan, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga terhadap dunia internasional. 11.000 mil di atas laut bukanlah jarak yang pendek. Dibutuhkan nyali yang membara dan kecerdasan yang di atas rata-rata manusia biasa untuk menaklukkan Samudra Pasifik. Membayangkan hal tersebut 30 tahun yang lalu, teknologi yang digunakannya sangatlah terbatas. Bahkan boleh disebut masih sangat apa adanya. Keberhasilan Pinisi Nusantara menaklukkan Samudra Pasifik membuat mata dunia terbelalak. Betapa tidak, sebuah perahu dari kayu mampu berlayar melintasi samudra dianggap sebagai pelayaran yang mengantarkan seluruh penumpangnya menuju akhirat. Pelayaran yang dianggap sebagai pelayaran yang tidak masuk akal. Olehnya, sangatlah wajar jika semua yang berlayar menuju Vancouver tersebut dapat disebut sebagai pahlawan bangsa, dan Presiden Soeharto sangat mengapresiasi mereka dan memberikan penghargaan yang besar terhadap mereka semua. Tidak sedikit orang yang terlibat pada proses pelayaran. Bahkan sejak pemotongan lunas perahu oleh Daeng Marinho almarhum, yang dipimpin oleh Haji Damang di kawasan Kampung Kaluku Bodo, Tanah Biru pada tahun 1986, hingga pembangunan di PT IKI Makassar, bahkan hingga perampungannya di Jakarta, Pinisi Nusantara melibatkan puluhan bahkan hingga ratusan orang untuk menyempurnakannya. Orang-orang terbaik bangsa hingga pengusaha-pengusaha besar Indonesia ikut berkontribusi dalam membangun dan melayarkannya.
memperingati 30 tahun Pinisi Nusantara dan membayangkan wajah-wajah pemuda tangguh Indonesia, kita akan terkenang begitu banyak peristiwa besar akan bangsa ini. Di wajah tua mereka kini tersimpan semangat juang yang gigih dan tangguh, rela menyabung nyawa di ganasnya samudra demi nama baik bangsa Indonesia. Di wajah-wajah sepuh mereka lah tersimpan cerita romantika perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan kepala bahwa karya seni dan budaya bangsa Indonesia, khususnya Bonto Bahari, dapat disejajarkan dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa besar lain di dunia internasional. Pelaku sejarah harusnya diapresiasi lebih lagi. Mereka lah yang membuat industri perahu pinisi menjadi menggeliat dan terus berdenyut hingga sekarang. Denyutan itu yang menjadi sumber kemakmuran dan peningkatan ekonomi rakyat Bonto Bahari dari hari ke hari hingga kini. Pelaku sejarah Pinisi Nusantara adalah pahlawan bangsa yang akan terus dikisahkan dengan bangga. Perahu tradisional Pinisi kini bukan hanya diminati oleh masyarakat lokal Indonesia, akan tetapi Pinisi telah menjadi juga perahu primadona bangsa-bangsa asing. Pinisi bukan hanya dijadikan sebagai perahu kargo yang dapat berlayar antar pulau-pulau Indonesia, akan tetapi telah menjadi perahu wisata atau perahu pesiar yang berlayar di seluruh penjuru lautan Indonesia. Mengenang 30 tahun pelayaran Pinisi Nusantara, Pinisi mendunia harus dikisahkan dari waktu ke waktu. Sebab pelayaran itu menjadi titik tolak kebangkitan bangsa ini dalam dunia pelayaran dan industri perahu layar terbesar di Nusantara. Jayalah terus Pinisi, lestarilah bersama matahari pagi, kembangkan layarmu mengikuti arah angin sejarah, meniti ombak di semua samudra, menuju pulau impian kejayaan. Sekali layar terkembang, pantang kita surut ke tepian. Lebih baik tenggelam daripada harus kembali pulang sebelum tiba di dermaga tujuan. Selamat mengenang 30 tahun pelayaran Pinisi Nusantara. Pinisi mendunia berlayar dari Indonesia menuju benua Amerika di Vancouver, Kanada. Terima kasih.